Itu sebenarnya kan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan ada. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sama seperti mereka menyampaikan, oh pejabat ini nggak benar, pejabat itu nggak benar, oh ASN ini nggak benar, sama aja. Intinya kalau kita bilang ada londo ireng, terus tersinggung, ya berarti dia pelakunya. Atau ada yang bukan pelaku tapi ingin tampil, lalu membuat diri mereka seolah-olah tersinggung. Para londo ireng ini, mereka tuh hanya butuh nasi. Mereka tidak ada kepentingan sosial. Label sosial itu hanyalah alat untuk mereka cari makan. Bedanya, kalau pemerintah berhutang, untungnya buat masyarakat. Kalau londo ireng dikasih program, untungnya buat nafkahin keluarganya dia. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah sekelompok orang barbar yang mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan rakyat, memaksakan keinginan mereka untuk dilaksanakan. Selamat sore pemirsa, selamat datang lagi di On The Table OTT. Nah pemirsa, belakangan ini kurang lebih seminggu terakhir ada sebuah cerita yang menarik perhatian banyak orang. Itu berkaitan dengan pidato Pak Presiden Pak Prabowo di hari lahir PKB kalau tidak salah. Di situ ada frasa yang disebutkan oleh Pak Presiden yang membuat sebagian orang tersinggung. Itu tentang londo ireng. Londo ireng di dalam itu dimaknai sebagai orang yang berkhianat gitu. Dan beliau mengatakan sekarang londo-londo ireng itu kurang lebih seperti itu, mengenakan seragam berbeda. Ada seragam pengamat, ada seragam LSM, dan juga ada seragam jurnalis gitu. Dan sontak saja pernyataan beliau ini mengundang reaksi dari banyak orang. Dari pihak kelompok jurnalis meminta Pak Presiden untuk meminta maaf dan sampai sekarang kontroversinya masih berjalan. Tapi terlepas dari pernyataan atau frase londo ireng, kelihatannya memang belakangan ini Pak Prabowo sering melontarkan pernyataan entah itu dalam bentuk kalimat, frase atau juga kata-kata tertentu yang banyak orang menilai kok Pak Presiden kayak gini gitu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang londo ireng secara khusus, tapi juga tentang pola komunikasi presiden kita di depan publik. Kita sekarang bicara dengan Bang Teddy Gusnadi. Selamat Om. Selamat datang lagi. Selamat datang lagi. Lama banget kita libur ya. Ya karena Om Teddy sekarang kan lagi sibuk konsolidasi partai. Bung Teddy ini wakil ketua umum Partai Garuda, jadi lebih sering terbang keluar kota sekarang. Jadi kalau ada pemirsa yang bertanya kok nggak ada monolog lagi ya karena beliau memang sekarang lagi sibuk konsolidasi partai ke seluruh Indonesia gitu. Selamat Om. Ya. Semoga Garuda nanti berkibar ya. Amin amin. Iya. Om, seperti tadi saya sampaikan di awal itu. Ya. Baru-baru ini Pak Prabowo bikin geger lagi katanya. Tentang ucapan dia londo ireng di hari, kalau nggak salah di pidato hari lahirnya PKB yang ke-28. Nah ini kan reaksinya jadi banyak. Walaupun kita tahu nanti mungkin akan turun lagi kan. Tapi pernyataan itu ditengarai membuat banyak orang tersinggung. Terutama ada teman-teman kita dari pihak jurnalis juga yang meminta Pak Prabowo untuk minta maaf. Kalau Om Teddy sendiri melihat hal ini bagaimana? Ya, makasih Mas Vincent. Sebenarnya bukan banyak orang tersinggung, tapi ada beberapa orang yang membuat diri mereka seolah-olah tersinggung. Ya, karena ada beberapa pihak ya, kalau kita mau jujur, itu sebenarnya kan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan ada. Ya,
Jadi bukan tidak ada. Sesuatu yang ada sama seperti misalnya ada aparat, ya. Aparat hukum itu kan harusnya bekerja sesuai dengan aturan main. Tapi ada juga aparat hukum yang tidak melakukan sesuai dengan aturan main. Oke. Terus ada lagi, ada ASN, ada bahkan sampai ada pejabat. Jadi semua pihak itu memang bisa terlibat untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak dapat dibenarkan. Jadi bukan berarti misalnya disebutkan pengamat. Pengamat itu bukan orang yang suci, yang kalau sudah jadi pengamat maka dia orang yang tak berdosa gitu kan. Iya. Terus LSM misalnya, aktivis misalnya, seolah-olah kalau udah pakai label itu menjadi orang yang tidak berdosa, enggak juga kan. Jadi sesuatu yang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sama seperti mereka menyampaikan, oh pejabat ini nggak benar, pejabat itu nggak benar, oh ASN ini nggak benar, sama aja, gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan, makanya saya bilang kalau sampai ada yang marah, ya artinya pertama memang mereka pelakunya, atau kedua orang yang menyari panggung membuat seolah-olah mereka tersinggung. Jadi dibuat-buat gitu. Hanya itu dua. Kalau nggak pelaku, ya orang yang dibuat-buat. Jadi tidak ada sesuatu yang original di sana. Jadi dibikin-bikin saja gitu. Jadi kalau Mas Vincent tanya, bagaimana? Ya itu jawabannya. Nggak ada sesuatu yang wah dari pernyataan Pak Presiden. Intinya kalau kita bilang ada londo ireng, terus tersinggung, ya berarti dia pelakunya. Atau ada yang bukan pelaku tapi ingin tampil, lalu membuat diri mereka seolah-olah tersinggung. Oke. Lalu kan bukan baru sekali ini stigma atau labeling seperti itu kan. Misalnya kemarin antek asing, terus beberapa pernyataan-pernyataan kata-kata yang menurut banyak orang harusnya nggak boleh, nggak patut seorang kepala negara menyampaikan itu. Kalau kita sih memahami Pak Prabowo itu ketika lepas dari teks pidato itu spontanitasnya tinggi sekali. Iya. Misalnya dia sering bercanda kan, lagian sih Pak Sigit nggak mau dibawa Kemhan, ya kan? Itu kan pasti di luar teks, tapi memang beliau ini kayaknya memang spontanitasnya tinggi. Cuma kan orang kemudian melihat kalau harapan orang gitu, kalau di forum resmi ya sebaiknya bicaranya sebagaimana seorang kepala negara yang misalnya nggak boleh melontarkan kata-kata kasar. Karena kan orang-orang lain aja kalau di netizen itu kan mereka kalau ada yang melontarkan kata-kata kasar seperti kebun binatang dan lain-lain itu kan banyak dikritik. Apalagi ini seorang kepala negara kan. Nah soal kepatutan ini gimana ini Om? Ya sebenarnya begini, kenapa mereka tidak pernah mempermasalahkan statement Pak Soekarno? Kenapa mereka tidak pernah mempermasalahkan para pimpinan-pimpinan zaman dahulu yang mungkin lebih keras dari Pak Prabowo? Kenapa? Ya karena memang yang mereka mau hantam hanya Pak Prabowo. Itu satu. Kedua, kita beruntung kita punya presiden yang apa adanya, ya, yang tidak dibuat-buat. Makanya dulu waktu kita mau memilih calon presiden, ya. Kita melihat mana calon presiden yang di depan dan di belakang ucapannya sama. Kan ada yang di belakang layar beda, di depan layar beda. Ya Pak Prabowo di belakang dan di depan sama. Artinya apa? Ada kejujuran di sana kan. Makanya waktu itu kita memilih Pak Prabowo. Kenapa? Ya memang begitu karakternya. Dan masyarakat suka dengan sesuatu yang apa adanya. Nggak suka gitu. Jadi ketika Pak Prabowo menyampaikan sesuatu dan sebagai presiden dia tahu. Kan seorang presiden tuh sudah dapat informasi banyak gitu kan. Jadi ketika dia ngomong antek, asing, londo, ireng dan segala macam itu memang ada gitu. Cuma kan dia nggak mungkin tunjuk nama kan. Makanya ketika Pak Prabowo bilang nanti saya akan sebutkan namanya, dia udah tahu namanya. Dia udah tahu siapa-siapa itu kan semua. Jadi begini Mas Vincent, ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan dari beberapa tahun lalu. Untuk melihat
dari nama-nama, kan orang bertanya, siapa sih Pak Presiden Londo Ireng itu? Siapa sih para pengkhianat itu? Mudah kok, saya bilang. Lihat saja LSM, organisasi atau media yang dapat kucuran dana dari lembaga asing. Ya sudah pasti Londo Ireng. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mereka menjalankan program yang diberikan oleh lembaga asing. Ya. Misalnya ada LSM, dapat kucuran dana program dari lembaga asing. Sudah pasti dia harus menjalankan program asing itu kan? Ya. Ya. Dan program asing itu apakah programnya program yang baik buat negara ini? Nggak ada. Ya. 100% saya pastikan bahwa kalau ada media, ada organisasi, ada LSM yang sudah mendapatkan donor dari lembaga asing, ya, mau dibilang itu untuk urusan sosial pun, itu sudah pasti tujuannya buruk, sudah pasti. Begini nih, logika yang sederhana aja. Ada lembaga asing, dia memberikan dana ke LSM misalnya. Cuma-cuma nggak? Ya enggak. Nggak mungkin. Sudah pasti harus menjalankan programnya. Ya? Iya. Sudah pasti harus melaporkan. Sudah pasti harus ini dan itu. Nggak mungkin orang ngasih miliaran cuma-cuma. Kalau dia kasih miliaran cuma-cuma, lembaga asing ini ya pasti dia akan, kalau memang benar-benar cuma-cuma, tentu dia akan mendahulukan di negaranya sendiri. Karena di negaranya kan belum tentu baik-baik saja. Ya. Kalau benar-benar untuk kepentingan sosial, sudah pasti lembaga asing ini akan memberikan uang ke negaranya sendiri. Ngapain dia ngasih ke negara lain, gitu kan? Dan kita sudah lihat pihak-pihak yang menyebarkan ini dan itu segala macam membuat kegaduhan di negara ini, itu backgroundnya siapa? Bayaran dari mana? Program siapa? Ya program asing. Jadi mudah. Pak Prabowo sengaja tidak menyebutkan namanya, ya sudah jelas kok mau ngapain, gitu kan. Saya punya pengalaman juga Mas Vincent, berurusan dengan lembaga-lembaga donor itu. Saya pernah beberapa tahun lalu, dan saya tentang itu. Karena tujuan mereka bikin program itu untuk mengambil data dari bangsa Indonesia. Jadi masyarakat nih, Mas Vincent harus tahu nih, masyarakat harus tahu, lembaga asing itu mengucurkan dana ke Indonesia, ke LSM, organisasi, ke media, kan dia dapat data. Data itu dijual lagi. Jadi kayak George Soros, dia jual lagi itu data. Ya, dia jual lagi ke pihak yang memang punya tujuan untuk urusan ekonomi di Indonesia atau untuk urusan politik. George Soros kan udah bilang, saya nggak peduli dengan sosial, saya pokoknya uang aja. Jadi dia bukan orang sosial, dia ngucurin dana buat dapetin uang. Jadi George Soros itu dia ngasih 1 M, 2 M, udah gitu dapat data, dia jual ratusan M. Bahkan triliunan. Triliunan. Itu paling penting. Soros itu adalah orang yang anti yang namanya sosial. Dia pokoknya uang aja. Terus tiba-tiba dia jadi orang baik, bagi-bagi ke lembaga-lembaga di Indonesia, nggak ada. Itu kedua. Jadi pertama, nggak mungkin ada lembaga asing ngasih cuma-cuma. Ya, sudah pasti tujuannya buruk. Kedua, data dari Indonesia dijual lagi. Dan ketiga ada yang namanya repeat order. Repeat order itu, kalau lihat LSM, organisasi, media yang setiap tahun dikasih program, dikucurkan dana oleh lembaga asing, artinya apa? Artinya lembaga LSM, organisasi atau media ini benar-benar berhasil mengerjakan program dari lembaga asing. Dianggap berhasil, maka diteruskan. Kalau nggak berhasil, nggak mungkin dia kucurkan dana. Nah artinya Londo-Londo Ireng ini bekerja benar-benar untuk asing. Agar supaya repeat order. Gitu. Ini banyak. Jadi masyarakat tinggal lihat. Ada LSM, ada organisasi, ada media yang terafiliasi dengan lembaga asing dan mendapatkan kucuran dana, sudah pasti mereka adalah para pengkhianat bangsa. Saya katakan sudah pasti. Karena nggak mungkin mereka tidak menjalankan program yang diinginkan oleh lembaga donor itu. Jadi kalau ada yang bertanya, sebutkan namanya, cek aja.
Pak Prabowo nggak bakal nyebutin juga. Pak Prabowo paling tinggal bilang ya kalian cek aja. Jadi semudah itu kita melihat. Dan kekacauan di kita ini itu ya karena kelompok-kelompok yang memang didanai oleh lembaga asing. Oke. Kita memang tidak bisa menutup mata untuk itu ya Om. Kayak misalnya kadang-kadang isu keamanan di Papua itu banyak dipengaruhi oleh pergerakan teman-teman di sana ya. Walaupun sebenarnya memang agak susah membedakan itu karena di satu sisi mereka itu kan membuka wawasan masyarakat sampai terutama di daerah pedalaman yang bahkan program pemerintah hampir jarang masuk ke situ. Jadi mereka membuka kesadaran itu, lalu muncullah kelompok civil society di pedalaman yang akhirnya terbuka mata mereka untuk melihat ketidakadilan gitu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah Enggak, saya koreksi. Mereka itu mencari begitu buat mencari nafkah, buat repeat order. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara Papua atau dimanapun ya, masih ada nggak ketertinggalan? Iya masih. Ya. Masih. Makanya pemerintah melakukan berbagai macam program. Pembangunan. Jadi apakah sudah baik-baik saja semuanya? Enggak. Fakta. Pemerintah pun tidak tutup mata. Pemerintah makanya dengan berbagai macam program desa, program rumah, program macam-macam, berarti kan pemerintah memang tidak tutup mata melihat bahwa memang masih ada kekurangan. Ya. Nah tiba-tiba ada para londo ireng ini, mereka tuh hanya butuh nasi. Mereka tidak ada kepentingan sosial. Label sosial itu hanyalah alat untuk mereka cari makan. Agar supaya terus ada program. Bagaimana caranya? Ya mereka center aja sesuatu yang minus. Yang masih belum disentuh. Ini kan gini. Misalnya nih, kita bangun 1.000 rumah. Masih progres, masih 500. Yang mereka ambil bukan 500 yang selesai. 500 yang belum. 500 yang belum dan mereka publikasikan dengan narasi. Itu cara mereka cari makan. Jadi mereka bukan bertujuan agar supaya pemerintah terbuka matanya dan melihat itu. Enggak. Mereka ingin agar supaya ini dibuka, ramai, ya mereka dapat uang. Gitu. Jadi nggak ada nasionalisme mereka, nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada karena mereka di sana kerja. Kerjaan mereka cari yang buruk agar dapat uang. Makanya kenapa Pak Prabowo marah? Ya Pak Prabowo bilang, kita udah ngebangun segini, yang difoto segini. Ya, kan itu yang terjadi kan awalnya Pak Prabowo marah. Betul. Yang difoto itu yang kurangnya terus dipublikasikan seolah-olah pemerintah tidak peduli. Padahal ini lagi progres nih. Gitu. Kecuali tidak ada program desa, tidak ada program rumah, tidak ada program kesehatan, tidak ada program pendidikan. Boleh. Kita kritik itu. Tapi ini masalahnya, pemerintah sudah tahu ada kekurangan, makanya pemerintah melakukan. Kalau benar-benar orang yang nasionalis ya, dia pasti akan foto, dia akan video yang sudah berhasil, berprogres. Gitu. Ini kalau benar-benar yang ini ya, yang benar cinta bangsa, bukan orang yang sedang cari nafkah, maka yang dia akan tampilkan itu, alhamdulillah ya, yang tadinya desa ini begini sekarang sudah begitu, gitu, sudah lebih baik. Tadinya masyarakat belum dapat rumah yang layak, sudah dapat rumah layak. Ayo kita teruskan gitu, harusnya begitu, ya. Tapi ini enggak gitu, makanya itu yang bikin marah. Karena apa? Karena pemerintah tidak diam, pemerintah terus bergerak. Iya. Ketika dalam bergerakan diambil aja yang ini sehingga masyarakat di framing seolah-olah pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ini sebenarnya yang terjadi. Inilah para londo ireng. Londo ireng itu apa? Dari zaman kemerdekaan kita dulu kan sudah ada londo ireng. Londo ireng itu tujuannya buat nyari nafkah. Zaman dulu, ya. Sekarang sama nyari nafkah, cuma beda zaman, beda cara gitu kan. Tetap aja dulu dibayar oleh asing, sekarang juga dibayar oleh asing. Ya.
Kemudian ada orang nggak tahu ini perbandingan yang naif atau apa. Dia bilang ya, bukankah kalau soal bantuan asing, soal dibiayai asing, bukankah Pak Prabowo juga sering minta investasi, ngutang dari asing gitu. Ya memang. Memang. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan asing. Yeah. Asing nggak mungkin investasi kalau nggak untung. Kita pun memanfaatkan asing. Karena kita nggak punya uang, kita ambil uang asing supaya kita untung. Sama-sama untung. Sama-sama untung kan? Yeah. Jadi apa masalahnya? Bedanya kalau pemerintah berhutang, untungnya buat masyarakat. Kalau Londo Ireng dikasih program, untungnya buat nafkahin keluarganya dia. Pribadi. Itu bedanya. Iya. Jadi apakah asing menggelontorkan dana bantuan atau pinjaman ke Indonesia itu untuk keuntungan mereka? Ya iyalah. Dan Indonesia berhutang ya untuk kepentingan Indonesia juga. Jadi saling memanfaatkan. Nah, kalau yang Londo Ireng itu si asing memanfaatkan para Londo Ireng karena dilihat ini Londo Ireng miskin-miskin nih, ya. Dikasih duit dolar, ya udah, lu kerja gitu kan. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan program yang dikasih, bantuannya berhenti. Bukan bantuan ya, programnya berhenti. Duitnya nggak datang lagi. Duitnya ada. Makanya para Londo Ireng, orang-orang males yang pengen dapat uang banyak, sekarang itu sedang berbondong-bondong bikin program ke sana, ke lembaga asing, agar supaya mereka dapat uang. Minta program. Oke. Gitu. Ya kalau udah dikasih, tujuannya buat apa? Bukan buat bangsa dan negara ini. Buat kepentingan diri mereka. Orang-orang males yang tidak mau kerja, pengen dapat uang cepat, caranya adalah jual data bangsa dan negara ini ke pihak asing. Mereka dapat dolar. Oke. Nah, itu yang terjadi. Ya. Sehingga masyarakat harus tahu kalau ada LSM, ada media, ada organisasi yang sudah dapat dana dari asing, gampang kok ngelihatnya, terbuka kan di internet. Karena mereka juga lembaga asing nggak mau terbuka juga. Ini gue kasih, lu pertanggung jawabnya jelas. Per dolar harus jelas pertanggung jawabannya. Programnya apa? Datanya mana? outputnya apa? Hasilnya apa? Jadi kalau nggak heran para Londo Ireng ini sekarang berlomba-lomba untuk tampil untuk menyalahkan pemerintah karena itu program yang sedang mereka lakukan. Orang-orang males yang pengen dapat uang cepat. Emang fakta, Bos. Fasilitasnya bagus-bagus ya. Fasilitasnya bagus-bagus. Lah kalau gua mau mah dari dulu bisa. Gitu Udah kan. kaya kita ya. Udah kaya raya gua. Tapi Oke, gua menentang. Tapi mungkin gak mereka itu bagaimanapun kan dari program yang mereka bikin tuh sebenarnya mereka itu berpeluang untuk jadi mitra strategis pemerintah kan? Enggak. Nggak Mitra bisa. strategis pemerintah tuh ya kalau gini, kita itu di Indonesia Karena itu isinya itu kan orang-orang terdidik semua. Harusnya kalau emang orang-orang terdidik nggak rakus. iya kayak Febri aja rak. Kayak jam Iya kan? Jadi iya. enggak. Jangan bicara terdidik, Ya, jangan maksudnya bicara mereka memiliki wawasan untuk memajukan Nggak ada. sekelompok masyarakat itu Nggak ada, lumayan nggak kan ada. dari Nggak ada. program-program mereka itu. Nggak ada. Saya pastikan 100%. Mereka kalau sudah dapat uang dari asing, ya sudah pasti tujuannya bukan untuk bangsa dan negara ini. Mana ada negara asing ngasih uang, lembaga asing ngasih uang untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kagak ada, mendingan mereka kasih ke negara mereka sendiri. Masih banyak warga negara mereka yang hidupnya nggak beres. Masih banyak kejadian politik di sana. Iya. Masih banyak kekurangan di sana. Nggak ada, Bos. Kita pakai akal sehat aja. Nggak ada. Dan gue pernah, makanya gue menentang dulu. Ya. Ketika ada lembaga yang kenapa kita harus ikutin programnya dia? Ini nggak benar. Ini jual data negara kita loh ke lembaga asing. Nah, gue dulu pernah ada di situasi itu. Makanya gue tahu. Duitnya gede, Bos. Kalau mereka dapat duit dari pemerintah bisa itu. Kan memang LSM ada. Ada ya. Artinya Ada. kan ada yang jadi mitra pemerintah juga Ada. sebenarnya. Memang tujuan Tapi kecil duitnya. coba baca undang-undang organisasi, undang-undang LSM. Ya.
Fungsi mereka itu ya membantu pemerintah. Jadi duitnya kecil kali dari pemerintah. Ya makanya kalau bangun gini, makanya orang kalau mau bangun LSM itu harus kaya. Jangan miskin terus bangun LSM. Bangun LSM cuma cukup 3 orang. Kita bertiga ini bikin LSM. Bikin LSM apa? Anti korupsi. Atau kita bikin LSM untuk mengamati MBG. Gitu kan? Terus otomatis kita langsung jadi ahli MBG, ahli pidana, ahli korupsi. Kalau kita punya LSM, nggak punya duit kita nih. Cari funder. Ya. Fundraising dah itu. Dari asing, luar. Ya sudah. Kita beli mobil deh. Alasannya untuk Operasional, untuk apalah. Mobilitas. Udahlah gitu kan. Makanya saya berharap tuh ke depan kalau bisa nih untuk bangun LSM, bangun organisasi, bangun apa segala macam lah ya. Itu kalau bisa harus syaratnya dilihat rekeningnya itu harus punya miliaran dulu gitu. Wong udah punya miliaran aja masih nyolong apalagi miskin gitu kan. Udahlah. Gue tuh ngomong begini supaya kita tahu gitu ya. Yeah. Bahwa nggak ada yang namanya orang ya kalau udah dapat dana dari asing terus jadi nasionalis, nggak ada. Nggak ada. Jadi londo ireng gitu emang. Londo ireng, udah pasti londo ireng. Iya. Tapi londo ireng itu kan sejarahnya sebenarnya pasukan tentara Belanda yang direkrut dari Afrika sebenarnya kan. Itu kalau begitu. Tapi kalau kita bicara, maksudnya kalau sebenarnya londo ireng dalam konteks kolonial Belanda buat mereka itu pahlawan mereka itu kan. Tapi londo ireng yang dimaksud Pak Prabowo itu para pengkhianat itu. Pengkhianat. Ya orang kita yang dibayar. Gitu. Makanya dibilang londo ireng. Tapi mungkin gak Om negara tanpa NGO? Sangat mungkin. Di Indonesia tuh bisa dibilang nggak perlu. Kenapa? Karena sistem di kita itu ya perwakilan. Oke. DPR. Perwakilan rakyat itu ya sudah ada. Cuma masalahnya kan sekarang LSM, organisasi kadang-kadang suka ngomong, media bahkan suka ngomong mewakili rakyat. Sejak kapan lu ikut pemilu gitu? Gak ada bos. Kita gak punya. Gak penting. Membantu oke. Gak ada masalah. Tapi kalau apalagi di zaman sekarang menyuarakan pendapat, suarakan saja. Yang terjadi sekarang apa? Yang terjadi sekarang adalah bukan menyampaikan pendapat, tapi memaksakan pendapat. Padahal bangsa ini sudah menelurkan namanya undang-undang menyampaikan pendapat. Ada aturan-aturannya. Sampaikan pendapat, tapi jangan memaksakan pendapat. Kalau sekarang memaksakan pendapat, udah pakai label aktivis, langsung kita mengatakan, wah harus begini, harus begitu. Pemerintah harus begini. Sudah pakai kata harus. Jadi yang pemerintah itu aktivis kan? Padahal nggak ada pemilu aktivis kan? Nggak ada pemilu aktivis. Nah, makanya kenapa saya bilang itu nggak perlu? Karena ketika lu ingin memerintah, sudah ada jalurnya. Partai politik ikut kontestasi. Ini tidak ikut kontestasi, tidak melalui jalur partai politik, lalu seolah-olah dia adalah presiden, lebih tahu dari presiden, lebih tahu dari para pimpinan di negara ini. Nah ini rusak sistem di kita karena seperti ini. Setiap orang merasa dia yang paling hebat gitu. Nggak bisa bos. Kita di Pancasila kan di sila keempat perwakilan gitu. Dan semua negara di dunia ini modelnya begitu, perwakilan. Kalau semua orang bisa bicara, gimana ceritanya? Repot kan? Makanya mereka mengatakan, Pak Prabowo jangan begini, jangan begitu. Nggak bisa lu ngatur. Gitu kan? Belum tentu apa yang lu sampaikan tuh benar. Yeah. Kalau lu mengatur, lu lawan, lu maju jadi presiden gitu. Oke. Makanya sekarang ini kita itu ada darurat ya. Darurat yang namanya banyak orang yang inflasi pengamat katanya. Kata Inflasi. Denny Indrayana. Inflasi pengamat kita ini. Banyak orang yang hanya menggunakan label tertentu, Ya. lalu merasa yang paling tahu di semua di negara ini.
Makanya ini saya sering sampaikan, bahkan saya sempat ngomong waktu itu ya, bahkan jaksa aja sempat kutip statement gua. Ya. Kalau setiap orang ya yang menggunakan label aktivis bisa bebas dari jerat hukum, menggunakan label aktivis dia yang paling benar, maka semua penjahat akan berbondong-bondong untuk membentuk LSM. Karena ketika dia bentuk LSM, dia dapat label aktivis. Maka dia menjadi orang paling benar di negara ini. Orang yang paling tidak boleh disalahkan. Rusak negara kita kalau terus dibiarkan orang-orang yang tidak mengikuti aturan main di negara ini lalu bisa berbicara seenak-enaknya. Nggak bisa, Bos. Oke. Tapi kalau soal aturan main, orang kan melihat sekarang begini Om. Fungsi DPR sebagai penyeimbang atau check and balances atau untuk menyampaikan aspirasi itu kan mereka bilang udah mandek nih, udah mampet. Kata mereka kan? Ya, Kata maka mereka kemudian membawa itu fungsi parlemen itu keluar dari Senayan untuk mengkritisi pemerintah. Kata mereka, memang mereka orang yang paling benar di negara ini. Ya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang paling tidak benar di negara ini. Kan nggak boleh dia memaksakan bahwa dia yang paling benar, nggak bisa. Makanya kalau lu mau, makanya dari pemilu, Bos. Jadi pemilu itu adalah memilih partai politik yang sesuai dengan kita lihat wah ini oke gitu. Dan kita serahkan di situ. Itulah aturan main di negara kita dan di beberapa negara. Kalau lu udah milih, terus lu salahkan, berarti sebenarnya yang salah siapa? Ya lu sendiri gitu. Oke. Kalau lu ngerasa tidak ada lagi yang bisa dipilih, maka lu yang maju. Itu baru namanya demokrasi gitu. Tapi kalau kemudian tanpa suara-suara kritik, itu akan seperti apa negara ini? Kritik siapa bilang nggak boleh? Makanya ada undang-undang menyampaikan pendapat. Negara terbuka, bangsa ini terbuka dengan kritik. Tapi yang terjadi sekarang bukan kritik. Ya. Memaksakan keinginan, memaksakan pendapat dan menyalahkan orang berdasarkan pendapatnya sendiri. Dan harus dipaksakan pendapat yang paling benar. Kalau enggak, dirusuh. Gitu. Kan barbar namanya. Ya. Saya bilang Mas Vincent misalnya kepala daerah. Saya bukan kepala daerah. Lalu saya bilang, Mas Vincent harusnya begini. Kata Mas Vincent, enggak dong, saya mau melakukan kerja sesuai dengan strategi saya. Enggak boleh, harus pakai strategi saya, Mas Vincent. Kata Mas Vincent, enggak dong, kan kepala daerahnya saya. Oh, kalau begitu saya acak-acak nih. Barbar enggak itu namanya? Nah, yang terjadi sekarang itu adalah sekelompok orang barbar yang mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan rakyat, memaksakan keinginan mereka untuk dilaksanakan. Itu yang terjadi sekarang ini. Ya. Kebablasan kita. Makanya saya selalu ya dalam berbagai pertemuan saya selalu bilang bahwa kalau kita benar-benar merasa kita ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, maka kita harus menerima ketika pilihan kita tidak menang. Karena inilah alam demokrasi kita. Bukan terus memaksakan pemikiran orang-orang kalah untuk dilakukan oleh pemenang. Ini yang terjadi, Bos. Salah gerbong dulu ya. Iya mau salah gerbong, salah apapun pilihan. lah pilihan. Itu adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Nah, daruratnya sekarang itu adalah seperti itu, Mas Vincent. Kita bisa melihat hampir setiap hari, kita melihat ada tindakan barbar di negara ini. Para orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat memaksakan diri. Dan kalau tidak diikuti kemauan mereka, mereka akan melakukan tindakan barbar. Atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Nah, Pak Prabowo marah karena itu. Iya jelas makanya Pak Prabowo itu bicara sebagai seorang presiden. Gini, tiap presiden punya cara masing-masing. Ya. Pak Karno dengan semangatnya bahkan bahasa-bahasanya yang membuat orang terbakar gitu kan. Semangatnya. Belum nanti kesini Pak SBY, Pak Jokowi kan beda-beda.
Nggak bisa ada Pak Prabowo dipaksa untuk bersikap seperti Ganjar gitu kan. Ya nggak mungkin lah gitu. Lari pakai. Ya Nggak kan mungkin. komunikasi itu verbal ya. Iya makanya ya kan, gestur dan selama ya. Jadi presiden kita itu adalah presiden yang di belakang dan di depan itu ngomong sama gitu. Ya. Dia mau marah-marah aja. Dan itu yang dibutuhkan saat ini kita. Karena kita tidak butuh orang yang berpura-pura. Saya itu di politik udah lama Mas Vincent. Ya. Saya melihat begitu banyak tokoh yang di belakang layar brengsek. Ketika depan layar itu udah kayak wah orang paling soleh gitu kan. Banyak. Berpura-pura semua. Terus apa? Yang dia sampaikan itu bukan pikiran dia, itu ditulis Orang. oleh pengarang handal gitu. Dia baca aja itu, seolah-olah dia orang baik. Nah kita punya presiden yang di depan dan di belakang sama, harusnya berterima kasih, bersyukur kita, gitu kan? Bukan orang yang di depan baik di belakang nusuk gitu. Lalu kemudian ke depan akan seperti apa kira-kira Om? Apakah Pak Prabowo akan tetap ya apa adanya aja walaupun itu kemudian menimbulkan banyak reaksi, riak-riak, goncangan di mana-mana gitu. Iya, nggak masalah. Memang akan begitu terus. Itu kan pernah juga saya bilang. Iya. Pak Prabowo itu ahli militer, ahli strategi. Ya. Jadi udah sering sih saya sampaikan, tapi Iya. saya seneng dengan analogi ini gitu. Kayak orang kentut di angkot, Iya. ya. Ketika ada yang kentut, kebawaan satu angkot gitu kan, nggak ada yang mau ngaku. Tiba-tiba pas turun dari angkot, supirnya teriak, "Weh, yang kentut tadi belum bayar." Ngamuk-ngamuk, ada satu yang ngamuk-ngamuk. "Weh, gue udah bayar, enak aja." Nah sekarang ketika Pak Prabowo ngomong Londo Ireng, itu yang kentut pada keluar semua nih. Terus ditunjuk satu, lu Londo Ireng gitu. Jadi ibarat Pak Prabowo itu supir angkot, ketika Pak Prabowo bilang yang kentut belum bayar, ada yang teriak. Nah sama ketika saat ini gitu, ketika Pak Prabowo bilang ada Londo Ireng, itu para Londo Ireng ya, para pengkhianat bangsa, orang-orang yang makan dari asing, itu pada keluar semua. Teriak-teriak. Pada teriak-teriak gitu. Oh, itu orang yang Jadi kita akhirnya bisa lihat, oh lu tuh Londo Irengnya gitu. Nah yang teriak-teriak tinggal di track aja. Oh ternyata dia kerjasama dengan lembaga asing, dapat kucuran dana, ketahuan. Atau ada yang teriak-teriak, tapi dia nggak dapat kucuran dana dari asing. Oh lagi nyari panggung nih orang, mencari makan gitu. Sesimpel itu kita melihat. Karena orang tersinggung apa sih Mas Vincent? ya. Orang tuh tersinggung kalau sesimpel itu. Kalau misalnya dia lagi jalan, terus ada yang ludahin, tersinggung, itu beneran tersinggung. Kalau ini kan tersinggung dibuat-buat. Bahasanya tersinggung karir. Ini baru lagi nih. Tersinggung karir. Tapi Om, ada yang bilang kenapa banyak pidato Pak Prabowo itu tidak mewakili realitas, tidak sesuai dengan realitas. Misalnya soal MBG kemarin kan, yang kita pertahankan mati-matian. Kita juga termasuk media yang selalu melihat positif dari MBG. Tapi prakteknya kan dari kita sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo, kita lihat visi misinya kan besar sekali. Tapi ternyata di lapangan itu tidak sesuai seperti itu. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih kita juga dukung banget karena kita merasa bahwa itu adalah strategi untuk memperkuat sendi ekonomi di daerah terutama sampai daerah pedesaan. Jadi tiba-tiba ada pemberitaan koperasi dibangun dekat kuburan, di gunung dan lain-lain gitu. Ya, Itu kenapa begitu Om? bukan gak sesuai. Kita harus membedakan mana MBG, mana SPPG. Nah itu yang orang Mana koperasi desa.
Jadi orang kan kebolak-balik nih. Ya. Program EBG, mereka minta tutup, bukan karena programnya, tapi karena ada beberapa pihak yang menyalahgunakan. Beberapa pihak menyalahgunakan, terus mereka tuntut MBG tutup. Itu kan ibarat nih, ada bansos, terus ada penyelewengan bansos, terus bansos yang ditutup. Ada jalan tol, ya, ada kecelakaan di jalan tol, tolnya yang ditutup. Nah inilah para londo-londo ireng ini, mereka menarasikan seperti itu MBG, mereka menarasikan seperti itu Koperasi Desa Merah Putih gitu. Padahal ya MBG bukan satu-satunya yang pertama di dunia ini. Sudah banyak beberapa negara yang bikin program makanan gratis ini. Sudah banyak negara. Yeah. Di negara lain ada nggak misalnya seperti SPPG-nya yang bermasalah? Ada. Tapi bukan berarti program ini tutup. Dibenahi. Makanya tidak pernah pemerintah, Pak Prabowo mengatakan tidak ada SPPG yang melakukan tindakan yang tidak benar. Nggak ada Pak Prabowo mengatakan koperasi itu tidak ada yang tempatnya yang tidak sesuai. Enggak. Gitu. Nah, tapi dinarasikan, diarahkan, diframing seolah-olah seperti itu. Sehingga yang mereka bilang pernyataan Pak Prabowo tidak sesuai karena mereka narasikan, padahal tetap sesuai. Yeah. Nah ini yang masyarakat juga harus tahu bahwa hal yang sekarang lagi diganggu MBG kan? MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Melihatnya mudah. Bedakan MBG dengan SPPG. Bedakan program dengan pelaksanaan. Begitupun dengan Koperasi Desa Merah Putih. Bedakan antara program Koperasi Desa Merah Putih dengan beberapa pihak yang dalam pelaksanaannya melakukan penyelewengan. Nah ini sebenarnya sesimpel itu kita melihat. Cuma ya kekuatan narasi dan penyebarannya yang begitu kuat. Dan itu nggak gratis, bos. Yeah. Itu nggak gratis. Nih, sebelum kita podcast, itu saya lihat ada yang aneh ya. Tiba-tiba di IG saya itu muncul semuanya ada LSM yang mengkritisi MBG. Hampir semuanya. Nah, ini kan berarti kan di blast gitu kan. Padahal saya tidak pernah nonton gitu-gituan. Gitu. Saya nontonnya kan komedi gitu ya. Kok muncul itu? Ya artinya apa? Artinya kan ada penyebaran ya. Berita itu dengan uang yang sangat besar gitu. Dan apakah uang yang dikeluarkan itu dari kantong si aktivisan itu? Ya enggak lah. Wong dia mengkhianati negara buat nyari makan, terus dia tiba-tiba dia ngeluarin duit buat itu kan nggak mungkin gitu kan. Ya kita masyarakat lihatlah ada orang yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba udah masuk ke organisasi atau ke lembaga yang dibiayai oleh asing, tiba-tiba dia kehidupannya langsung baik-baik berubah. Wah banyak. Ketahuan itu. Bikin yuk. Kita bikin LSM. Kita bertiga bikin LSM. Terus kita bikin LSM apa? MBG. Ya. Kita memantau MBG. Udah. Nanti kita tinggal cari pembiayaan. Kalau itu gak usah cari keluar sih. SPPG itu pasti pada nyetor itu. Udah lah bang, baik-baik aja gitu. Nah, kita cari yang dolar lah. Oh iya. Ngapain? Dolar lebih kenceng sih. Lebih kenceng gitu. Kita bikin proposal, dapat kita uang. Udah kita cuma ngomong-ngomong begitu doang, nyalahin aja pemerintah. Dapat dolar kita. Dan kita harus benar-benar bekerja sesuai dengan keinginan lembaga asing biar tahun depan duitnya keluar lagi. Oke. Kasih konklusi dulu. Closing statement. Ya sebenarnya gini nih. Londo Ireng itu
atau para pengkhianat bangsa itu, saya harus kuatkan lagi nih. Untuk melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo mudah. Ya, lihatlah seperti siapa-siapa yang dituduhkan oleh Pak Prabowo atau disampaikan oleh Pak Prabowo bekerja sama dengan lembaga asing. Ya. Kita nggak perlu berpikir jauh-jauh lah soal nasionalisme, nggak ada itu, nggak ada nasionalisme. Ya, kalau sudah bekerja sama dengan pihak asing, sudah pasti mereka akan menjalankan program dari pihak asing itu sendiri. Dan pihak lembaga asing itu bukan lembaga yang bagi-bagi uang. Ya. Karena lembaga itu adalah lembaga asing yang tujuannya mengumpulkan data dari negara ini dan memastikan bahwa program mereka untuk membuat kericuhan misalnya, membuat keramaian itu berjalan dengan baik apa tidak. Kalau berjalan dengan baik artinya ya lembaga yang ada di Indonesia ini akan diperpanjang program dan kontraknya gitu. Oke. Intinya adalah kalau ada lembaga di negara ini ya, LSM kayak mau media kayak mau organisasi ya, sudah mendapatkan atau bekerja sama mendapatkan dana dari lembaga asing, maka yang dipikiran mereka adalah apa? Masalah adalah uang. Ini paling penting. Karena saya pernah ngalamin gitu. Setiap ada masalah, Ada uang. itu adalah uang. Ya, makanya kenapa begitu banyak, begitu ramai aktivisan di kita, ya, ya, membuat masalah. Karena setiap masalah adalah uang. Jadi mereka terus memproduksi masalah agar supaya mereka bisa menafkahi keluarga mereka. Dan itu yang terjadi di negara ini. Masyarakat harus paham, harus pintar, harus melihat dengan jeli bahwa yang terjadi di negara ini, orang-orang bicara itu bukan karena nasionalismenya, tapi karena kebutuhan menafkahi keluarganya. Oke. Terima kasih Om Teddy. Terima kasih. Iya, pemirsa, komunikasi di ruang publik itu ternyata tidak hanya menciptakan resonansi, tapi juga bisa melahirkan kontroversi. Tapi dari kontroversi itu kita juga harus bisa melihat mana suara balik atas sebuah komunikasi yang disampaikan yang benar-benar mewakili keinginan dan kehendak seluruh masyarakat untuk sebuah kemajuan, dan mana suara yang kemudian disampaikan hanya untuk menimbulkan kegaduhan atau bahkan untuk mendapatkan sesuatu dari komunikasi yang disampaikan oleh siapapun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika Jelas tadi mendengarkan.